Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Sumono Arif. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Presiden Jokowi tidak mau tinggal diam dengan sindiran mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kereta cepat. Pak Jokowi segera melancarkan serangan balik ke Anies Baswedan dengan menyatakan kinerja Anies yang buruk menangani banjir di Jakarta. Sayangnya ini serangan Pak Jokowi ini jadi blunder besar karena menggunakan data yang salah, atau saya menyebutnya bisa jadi ini amunisi yang salah gitu ya. Amunisinya sangat besar tapi ternyata salah. Netizen mengungkap fakta sebaliknya dan yang telak itu menggunakan data yang pernah dilansir sebelumnya oleh Kementerian PUPR. Secara kronologis sindiran yang kemudian berubah jadi berbalas serangan itu dimulai pada hari Ahad 22 Januari. Ketika itu Anies pulang dari safari ke Bandung, Jawa Barat. Ketika pulang ke Jakarta, Anies menggunakan kereta api Argo Parahyangan. Di akun Instagram Anies, dia mengunggah juga di Twitternya dia mengunggah fotonya ketika berada di dalam gerbong disertai dengan status yang banyak ditafsirkan sebagai sindiran pada kinerja pemerintahan Jokowi. Mengakhiri rangkaian kegiatan yang seru dan bermakna di Jawa Barat, kini kembali ke Jakarta dengan naik Argo Parahyangan. Kereta yang penuh sejarah, kenangan, dan terus menjadi pilihan bagi begitu banyak orang. Kereta ini telah membuat perjalanan jadi pengalaman. Semoga Argo Parahyangan yang menyenangkan ini tetap bisa kita naiki di tahun-tahun yang akan datang. Sebenarnya tak ada yang salah ya dengan Anies Baswedan ini. Kereta Argo Parahyangan telah beroperasi sejak tahun 1971 dan selama ini telah menjadi andalan dan pilihan bagi mereka yang sering melakukan perjalanan ulang-alik ke Bandung atau komuter ke Jakarta-Bandung gitu ya. Atau mereka yang sekedar untuk sesuatu urusan atau bahkan jalan-jalan di kota Bandung dan sebaliknya warga Bandung yang ingin jalan-jalan ke Jakarta. Setiap hari itu rata-rata dengan 10 trip pulang pergi ulang alik itu KA Argo Parahyangan itu saya baca datanya bisa mengangkut 8.300 sampai 11.000 penumpang. Jumlah yang cukup besar ya. Artinya kereta api Argo Parahyangan ini memang memang telah menjadi pilihan banyak orang kendati sudah ada tol Jakarta Bandung. Jadi ini telah dan tetap ya menjadi pilihan karena sudah ada jalan tol yang bisa orang bisa menggunakan ke mobil pribadi dan jauh lebih cepat, tapi ternyata orang tetap saja menggunakan Argo Parahyangan walaupun waktu tempuhnya 3 jam. Tapi ini kan ada kepastian ya waktu tempuhnya. Beda dengan kalau kita menggunakan jalan tol, kadang-kadang terjadi kemacetan atau ada kecelakaan lalu lintas, kita bisa terjebak berjam-jam di jalan tol itu. Sementara kalau di kereta api Argo Parahyangan, ini orang bisa memastikan jam berapa dia akan tiba di Bandung atau sebaliknya tiba di Jakarta. Yang saya kira ini jadi masalah atau tepatnya dipermasalahkan itu tampaknya adalah pada alinea terakhir tadi ya. Harapan Anies agar warga tetap bisa naik Argo Parahyangan pada tahun-tahun mendatang. Sebab seperti kita sama-sama ketahui kan pemerintah itu berencana membunuh ya, alias menghentikan operasi kereta api Argo Parahyangan. Ini setelah kereta api cepat Cina Jakarta Bandung itu direncanakan akan mulai beroperasi pada bulan Juni tahun ini ya. Tinggal berapa ini? Ini sekarang bulan apa ini? Ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tinggal 5 bulan lagi ya. Ini kalau nggak mundur lagi ya, karena kereta api cepat Cina ini kan bolak-balik mundur dari schedule yang direncanakan. Bukan hanya bolak-balik mundur, tapi anggarannya juga bengkak terus. Dan kemudian yang janjinya tadinya pemerintah tidak akan menggunakan APBN, karena sekarang akhirnya menggunakan APBN. Rencana mematikan atau menonaktifkan kereta api Argo Parahyangan itu setelah disampaikan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan, dan ini mengundang kontroversi dan juga penolakan ya. Mengapa demi kereta api cepat Cina itu kemudian rakyat Indonesia dipaksa pindah dari kereta api Argo Parahyangan yang lebih murah ke kereta api cepat ke Cina yang sangat mahal. Ini tarif Argo Parahyangan itu sekarang kan antara yang kelas ekonomi itu 80.000 sampai yang eksekutifnya itu ada yang kelas 100 dan ada yang 120.000. Sementara kalau kereta api cepat Cina itu kan tarifnya paling murah saja itu 150.000 dan itu dalam jarak paling dekat dan jarak paling jauh itu sampai 250.000 dan rencananya nanti naik lagi sampai
sampai 350.000. Jauh banget ya, 2 kali lipat. Belum lagi kalau kita bicara stasiunnya ya, karena stasiunnya ini yang ada cuma 3 titik saja. Dari Jakarta itu di Halim, dan kemudian kalau di Bandung itu di Parahyangan dan maksud saya di Padalarang dan di Tegaluar. Ini dekat tol di ujung jalan sana di Cilenyi. Beda sekali dengan kalau kita naik kereta Argo Parahyangan, kan kita relasinya dari Gambir di pusat kota dan kemudian di stasiun Kota Bandung. Jadi walaupun jarak tempuhnya itu lebih lama, tapi pasti dari tengah kota ke tengah kota. Sementara kalau kereta api cepat Cina ini, walaupun jarak tempuhnya katanya lebih cepat 40 menit, tapi kalau dihitung-hitung dari jarak tempuh dari titik menuju stasiun di Halim Perdana Kusuma, kemudian kita berhenti di Padalarang atau Tegaluar, dan kemudian menuju Kota Bandung lagi, jaraknya kira-kira waktu tempuhnya bisa sama dan lebih nggak nyaman karena kita masih berganti-ganti moda transportasi. Selain berganti-ganti moda transportasi, kan kita juga harus nambah ongkos. Jadi ongkosnya diperkirakan ini memang berkali lipat dibandingkan dengan KA Argo Parahyangan. Unggahan dari Anies ini kendati dengan bahasa yang tidak langsung dan tidak terkesan tidak menyerang, tapi memang sangat mengena. Netizen itu meresponnya dan ini kemudian mengundang kehebohan. Ada yang pro dan kontra. Jadi biasalah pendukung Pak Jokowi masih merasa tersinggung karena Anies dianggap ngapain sih nyinyir mempersoalkan itu, sementara pendukung Anies rame-rame mendukungnya. Menyadari bahwa unggahannya itu mengundang kehebohan, sehari berselang itu Anies segera minta maaf. Namun ini permintaan maafnya ini kembali mengundang kehebohan karena ternyata dia tidak minta maaf karena menyindir kereta api cepat Cina, tetapi karena ketika dia duduk di gerbong KA Argo Parahyangan itu, dia salah satunya menampilkan, mengunggah fotonya dia sedang membaca buku dengan sampul yang dilipat. Ternyata banyak yang terpancing emosi dan protes lihat tweet ini. Saya mohon maaf, insya Allah lain kali saya usahakan tidak pegang buku dengan cara dilipat begitu saja. Cuitan Anies ini kembali mengundang kehebohan. Ini candaan Anies ini dianggap sebagai sarkasme ini. Jadi kira-kira bahasa kalau sekarang, saya minta maaf tapi saya bohong, gitu ya. Benar saja dugaan Anies ini. Ternyata bukan hanya netizen pendukung Pak Jokowi yang kemudian terpancing emosinya dan kesal ya. Istana ternyata juga kesal dan kemudian merencanakan pembalasan terhadap Anies Baswedan. Nggak perlu waktu yang lama ya, karena kemudian sehari kemudian, tanggal 24 Januari, tapi kalau dimulai dari status awalnya itu 2 hari kemudian, yakni pada tanggal 24 Januari itu Presiden Jokowi didampingi oleh pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau progres pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke kanal banjir timur. Peninjauan semacam ini sesungguhnya biasa kan, Pak Presiden Jokowi ini memang dikenal senang meninjau berbagai macam proyek, apalagi kalau ada proyek yang bisa dia resmikan. Ini Pak Jokowi ini sangat antusias sekali. Namun kali ini narasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki bahwa proyek ini telah mangkrak selama 6 tahun, dan kemudian Pak Jokowi memuji pejabat Gubernur Heru Budi yang bisa menyelesaikan hanya dalam waktu 1,5 bulan. Ini yang membuat orang banyak terkejut. Kembali ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir Jakarta ini harus dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai dibangun bendungan Ciawi, kemudian bendungan Sukamahi, udah di atas. Nah, di bawah, kalau udah sampai Jakarta masih ada masalah. Sekarang juga sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini, sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta. Karena ini dari Sungai Ciliwung, kalau sudah dibuka, siaga 4, itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik.
Penjelasan Pak Jokowi ini memang mengejutkan sekaligus mengundang tanda tanya. Apa iya Heru Budi ini luar biasa dahsyat begitu ya? Apa benar proyeknya ini mangkrak selama 6 tahun dan hanya bisa diselesaikan dalam 1,5 bulan? Ini kan too good to be true ya. Kita tahu lah, ini berkaitan dengan proses pembebasan lahan, kemudian juga penganggaran. Dan ini kan proyek Sodetan ini sebenarnya adalah proyek Kementerian Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi itu kebagian untuk pembebasan lahannya gitu ya. Jadi kalau kemudian proyek ini dinyatakan mangkrak selama 6 tahun, ini kan mudah diartikan bahwa selama setidaknya 5 tahun Anies menjadi Gubernur DKI itu dia tidak berhasil menyelesaikan tugasnya ya untuk membebaskan lahan yang akan dijadikan semacam sodetan dari Sungai Ciliwung menuju kanal banjir timur. Soal banjir ini memang ini narasi yang kelihatannya memang sudah sejak awal digunakan oleh Pak Jokowi untuk mendiskreditkan Anies Baswedan. Ini narasi ini kan juga sudah disampaikan oleh Pak Jokowi ketika Heru Budi misalnya ditunjuk menjadi pejabat Gubernur DKI. Pada waktu itu Pak Jokowi menyampaikan tugas Pak Heru Budi itu adalah menangani banjir dan membereskan kemacetan di Jakarta. Walaupun kita tahu ya sejak awal bahwa ini ya mission impossible, karena kan kita tahu banjir Jakarta ini bahkan sebenarnya sudah dua problem lama, dan kita masih ingat ketika Pak Jokowi menjadi Gubernur di DKI Jakarta pun pada waktu itu dia tidak bisa membereskan banjir di Jakarta, dan pernah terjadi satu masa ketika Pak Jokowi menjadi Gubernur di DKI Jakarta itu banjir di Jakarta itu sampai merendam halaman istana ya. Ini foto-foto ketika Pak SBY menggulung celananya di istana itu menjadi foto yang ikonik. Dan kita jadi ingat juga ketika dia kemudian running menjadi calon presiden, Pak Jokowi menyatakan bahwa banjir di Jakarta itu bisa diselesaikan kalau dia menjadi presiden. Nah sekarang Pak Jokowi kemudian ternyata memuji Heru Budi yang hanya 1,5 bulan berhasil menyelesaikan proyek yang mangkrak selama 6 tahun. Ini betul-betul ini manusia Superman, Heru Budi itu. Pernyataan Pak Jokowi itu diperkuat kembali oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang dia menyatakan bahwa selama 6 tahun proyek Sodetan ini nggak diapa-apakan. Ini hati-hati nih Pak Basuki ini, karena ini juga menjadi tugas Anda. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa selama 6 tahun nggak diapa-apakan, ini bisa juga orang kemudian nilai loh kalau gitu apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, apa yang dilakukan oleh Pak Basuki sebagai Menteri PU. Jadi sebenarnya dengan meninjau proyek Sodetan Kali Ciliwung ini, Pak Jokowi itu secara langsung menyerang Anies ini dengan sangat telak, sekaligus mengangkat citra Heru Budi sebagai pejabat gubernur yang hebat. Selama 3 bulan menjabat ini kan Pak Heru Budi ini banyak sekali disoroti dan banyak sekali yang menjadi bulan-bulanan dari para pengamat, karena kebijakannya dia sebagai PJ Gubernur di Jakarta ini banyak blunder dan menabrak berbagai aturan. Ada yang menyebutnya dia sebagai ugal-ugalan. Wajah DKI Jakarta, wajah kota Jakarta di bawah Pak Heru Budi ini jadi lebih buruk ya. Mulai dari pergantian para pejabat di BUMD yang tidak dinilai tidak melalui proses yang proper, kemudian penghapusan anggaran penambahan jalur sepeda, kemudian kota tua yang kembali semrawut, hibah APBD ke kendaraan operasional ke pejabat di Pangkodam Jaya, dan kemudian juga yang belum lama ini juga mengundang kehebohan ya, ini keputusan dia untuk mempensiunkan para pegawai kontrak di lingkungan Pemprov DKI setelah dia berumur 56 tahun. Saya lupa persisnya 56 atau 58, tapi pendek kata ini banyak yang kemudian harus segera pensiun, dan mereka ini kebingungan karena mereka ini kan memang hanya pegawai kontrak, tidak punya pesangon, tidak punya pensiun gitu. Ini banyak sekali juga dikritik, gitu. Dianggap tidak manusiawi kebijakan dari Pak Heru Budi ini. Jadi kalau kita berhenti sampai di sini, sebenarnya Pak Jokowi itu sudah berhasil membalikkan kesindiran Anies menjadi serangan yang telak, bahwa Anies itu hanya gubernur yang pandai bernarasi tapi tidak pandai bekerja, mengurusi sodetan Sungai Ciliwung yang tinggal berapa meter saja itu, dan ini sangat penting bagi mengurangi banjir Jakarta. Selama 5 tahun itu nggak berhasil dan dibiarkan mangkrak. Ini tadi sebut 6 tahun, tapi kita fokus pada Anies di 5 tahun. Kalau kita bilang 6 tahun itu pasti ada peran gubernur sebelum Anies, yakni peran dari Ahok dan Jarot. Sebaliknya ini dengan berhasil menyerang Anies, Pak Jokowi juga ini menegaskan bahwa pilihan dia mengangkat Heru Budi sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta itu nggak salah,
karena hanya dalam waktu 1,5 bulan dia berhasil membereskan urusan yang 5 tahun itu tidak bisa dikerjakan dengan tuntas oleh Anies Baswedan. Jadi sekali lagi nggak salah juga kalau kemudian Pak Jokowi pada waktu itu menugaskan Heru Budi untuk membereskan 2 hal di Jakarta, banjir dan kemacetan lalu lintas. Bagaimana faktanya? Ternyata netizen ini menemukan fakta yang bertolak belakang. Ini setidaknya dari cuitan dari Tata Ujiati. Ini dia adalah mantan TGUPP ya, di zaman Anies Baswedan. Dia yang mengunggah fakta ini berdasarkan sumber dari Kementerian PUPR sendiri. Dia membuat status di Twitternya membandingkan cuitan Presiden Jokowi dengan status Kementerian PUPR tentang proyek sodetan ini ya, ke Kali Ciliwung, dia nyebutnya BKT, tapi kalau Pak Jokowi nyebutnya KBT. Ini BKT ini banjir kanal timur, tapi kalau KBT kanal banjir timur. Ya ini sebenarnya sama saja ya. Apa kata Pak Presiden Jokowi versus apa kata Kementerian PUPR? Yang benar itu mangkrak 6 tahun atau sudah dikerjakan sejak tahun 2021 ya? Itu tanya Tata. Dan di situ di unggahannya Tata kemudian juga mengunggah status Facebook dari Presiden Jokowi. Hari ini saya kembali ke Sungai Ciliwung, tepatnya kembali mengurusi banjir Jakarta. Wah ini keren ini, akhirnya Pak Jokowi kembali ke Jakarta seperti janjinya dulu, karena kata Pak Jokowi kan Jakarta itu menangani banjir Jakarta lebih mudah kalau itu jadi presiden ya. Saya datang meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung ke kanal banjir timur pagi tadi. Saya melihat titik inlet Kali Ciliwung di Jalan Autista, titik pertemuan Arifin atau Arifin Shaft dari Jalan Autista 3, dan titik outlet di KBT, Kanal Banjir Timur. Proyek ini sudah berhenti sekitar 6 tahun dan sekarang kita kerjakan lagi. Apabila tidak ada aral melintang, Sungai Ciliwung sudah tersambung ke KBT bulan April 2023. Ini tinggal berapa ini? Januari, Februari, Maret, April. Wah, ini tinggal 3 bulan lagi ya. Nah, sekarang bagaimana dengan status dari Twitter Menteri PUPR? Pada tanggal 4 Agustus 2021, akun Twitter PUPR itu mencuit, Kementerian PUPR kembali melanjutkan pengembangan terowongan dalam kurung sudetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur pada tahun 2021. Sebelumnya pembangunan sudetan telah dilaksanakan sepanjang 550 meter pada tahun 2013-2015. Ini jadi kita jadi bertanya-tanya nih, mana yang benar dong kalau kayak gitu ya? Karena kalau tadi kata Pak Jokowi dan juga dibenarkan oleh Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono, ini juga mangkrak, nggak diapa-apain dalam waktu selama 6 tahun itu. Tapi di sini jelas pada tahun 2021, artinya itu juga pada masa Anies menjadi gubernur, itu udah mulai berjalan lagi pembangunannya. Berarti Pak Menteri PUPR ini nggak tahu bahwa kementerian sedang membangun itu, atau kalau tuh dia tahu, dia sedang menutupi fakta bahwa itu pernah dia kerjakan, hanya tujuannya untuk menyerang Anies. Ya, ini pertanyaan yang penting kita ajukan ya. Bukan hanya Tata Ujiati yang penasaran dengan pernyataan Pak Jokowi. Ini menarik ini penting saya garis bawahi. Media milik Menteri Negara BUMN Pak Erick Thohir, yakni Republika Online itu pada hari ini Rabu 25 Januari 2023 pada pukul 9.59 waktu Indonesia Barat, berarti pagi tadi ya, juga mencoba menelusuri dengan menurunkan artikel dengan judul status akun Twitter @Kemenpu bantah pernyataan Jokowi sudetan Ciliwung mangkrak selama 6 tahun. Republika Online ini juga mengacu pada Twitter Kementerian PU yang dikutip Tata ya, pertanggal 4 Agustus tadi 2021, dan di media sosial kesalahan data Pak Jokowi ini memang kemudian menjadi perdebatan yang sangat menarik. Ini kelihatannya Pak Jokowi menggunakan amunisi yang sangat besar untuk menyerang Anies, tapi amunisinya ini salah ini. Kalau kita mau mencoba sedikit positif, pasti ini bukan kesalahan Pak Jokowi lah ya. Pak Jokowi pasti nggak ngerti yang detail-detail begini, tapi ini kesalahan stafnya, termasuk Menteri PUPR Pak Basuki yang membenarkan pernyataan Pak Jokowi ya. Nah ini karena ternyata ini datanya salah ya. Nah kalau terus-terusan begini ini bahaya ya Pak Jokowi, karena menggunakan data-data semacam ini kan jadi blunder, dan ini membuat malu ya. Ini membuat malu Pak Jokowi. Iya, ini kalau cuman kesalahan sederhana, tapi kalau ada implikasi hukum kan ini jauh lebih serius ya. Tapi sebenarnya begini, kalau kita runut ke belakang ya,
pola menyerang balik ini Pak Jokowi setiap kali ada kritik yang cukup telak kepada beliau itu, kalau kita runut ke belakang, Pak, itu bukan hal yang baru yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Pada periode pertama menjadi presiden, ini tepatnya pada bulan Maret tahun 2016, Pak Jokowi itu kan jadi presiden terpilih pada tahun 2014 ya. Itu Pak Jokowi juga terlibat saling sindir dan saling serang dengan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saat itu Pak SBY sedang melakukan safari dengan nama Tour de Jawa. Nah, saat itu SBY mengkritik Pak Jokowi yang menggenjot pembangunan infrastruktur dengan cara juga menggenjot pajak masyarakat. Padahal kan kata Pak SBY pada waktu itu kondisi masyarakat pada waktu itu masih sangat berat ekonominya. Jadi kalau digenjot pajaknya hanya untuk mengejar pembangunan infrastruktur, ya ini akan memberatkan masyarakat begitu ya, memberatkan rakyat. Rupanya merasa disindir, Pak Jokowi tidak mau tinggal diam. Akhirnya Pak Jokowi membalasnya dengan mengunjungi proyek Hambalang ini ya. Proyek Hambalang ini ada proyek pembangunan asrama atlet, tempat fasilitas untuk para atlet di yang pada waktu itu mangkrak pembangunannya karena apa? Terlibat banyak kasus korupsi ya. Korupsinya ini yang melibatkan sejumlah petinggi Partai Demokrat, ini partai Pak SBY pada waktu Pak SBY jadi presiden ya. Termasuk di sini ada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan juga Bendahara Umum Nazarudin. Nah, pada waktu Pak Jokowi caranya sih menarik apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Beliau datang ke sana, kemudian melihat proyek yang mangkrak itu dan kemudian dengan wajah termangu, dan Pak Jokowi juga mengaku sedih. Yang seperti itu ya. Pada waktu itu walau mereka terlibat dalam saling serang tapi secara terbuka ya, tapi ini hanya simbol-simbol saja. Jadi melalui simbolik saja ya, tapi publik paham maksudnya. Dan serangan balik Pak Jokowi ini rupanya berhasil juga mengena ke Pak SBY, dan walaupun kemudian Pak SBY mengaku dia nggak yakin lah bahwa diserang oleh Pak Jokowi itu, sebab kan ini urusannya berbeda. Dia sedang melakukan tur ke Jawa, dia bertemu dengan rakyat, mengapa kemudian diartikan dia juga menyerang Pak Jokowi. Nah, dalam kasus sodetan di Kali Ciliwung kali ini, tampaknya ini berbeda dengan yang di Hambalang ini. Info yang diterima Pak Jokowi ini tidak akurat dan kemudian menjadi blunder ya. Alih-alih berhasil menyerang balik Anies Baswedan, serangan ini kan menjadi bumerang bagi Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi jadi sasaran para netizen, dan sulit untuk membantah bahwa faktanya memang salah. Karena mereka ini menggunakan data dari Kementerian PUPR. Nah, ini kita tinggal bertanya-tanya nih, apakah datanya Pak Jokowi ini benar bahwa itu memang mangkrak selama 6 tahun, tetapi tentu saja tidak bisa sebenarnya disalahkan pada Anies Baswedan karena dalam waktu pemerintahan Anies kan cuma 5 tahun. Berarti ada 1 tahun lain di bawah siapa? Berarti di bawah Ahok dan di bawah Jarot. Ini orang-orangnya Pak Jokowi sendiri. Dan kemudian kalau kemudian itu pada tahun 2021 bulan Agustus PUPR menyatakan melanjutkan itu, berarti pada waktu itu apakah ngibul PUPR? Kok kemudian dibenarkan oleh Pak Basuki bahwa itu betul mangkrak, tidak diapa-apain selama 6 tahun. Berarti kan kementeriannya juga nggak ngapa-ngapain juga selama 6 tahun itu. Jadi Pak Jokowi memang mesti hati-hati ya, harus cek and recheck, apalagi jangan mau terima begitu saja laporan staf Bapak asal senang, apalagi untuk isu-isu yang sensitif, karena salah-salah ini bukan menjadi amunisi yang mematikan untuk lawan-lawan politik Pak Jokowi, jadi justru ini berbalik untuk menjadi amunisi yang mematikan buat Pak Jokowi sendiri. Saya Sunaref, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.